Nah, makanya ternyata memang fungsi rumah ini memang harus difungsikan sebagaimana mestinya gitu. Karena selama ini kita perhatikan memang fungsi rumah hanya sebagai istirahat saja. Ya. Tempat tidur, bahkan kalau sudah sampai pulang ke rumah masing-masing keluarga, sibuk di kamar masing-masing dengan adanya gadget, dengan adanya handphone, sibuk aja. Padahal fungsi rumah itu dalam Islam itu luar biasa, Sedi. Ya. Yang pertama, dia harus jadi tempat sholat rumah itu, musola. Harus jadi tempat sholat, karena memang tugas pokok kita adalah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan amalan pertama ditanya adalah sholat. Kenapa sholat? Karena ini keterwakilan seorang manusia hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau dia punya hubungan bagus, koneksinya kepada Allah bagus, dia akan menjadi pemimpin yang luar biasa, menegakkan kebenaran. Kalau hubungan kepada Allahnya jelek, kita bayangkan pemimpin seperti apa yang akan lahir gitu. Makanya rumah itu harus menjadi sebuah fungsi yang memang harus difungsikan, yaitu menjadi tempat sholat, tempat sujudnya para keluarga itu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Makanya doanya kan doa Nabi Ibrahim meminta apa? Rabbana ja'alna muqiman. Mungkin mas sholat. Ya Allah, jadikan kami ahli sholat. Wa min zurriyah, dan juga keturunan-turunannya gitu loh. Ya kan? Karena memang yang membangun hubungan pada Allah yang bagus yang disebut dengan iman, dia akan cikal bakal menjadi pemimpin yang menegakkan kebenaran. Karena pemimpin tidak hanya sekedar dia manajerial, punya manajemen gitu. Tidak, tetapi dia juga punya kemampuan membawa anak buahnya ke arah yang benar. Karena memang kita sebagai hamba Allah, ya tugas kita, pokok kita di dunia kan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua segala satu kita kerjakan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah itu harus jadi tempat sholat bagi penghuninya. Artinya di rumah itu diterangi dengan cahaya sholatnya. Kalau untuk laki-laki mungkin dianjurkannya kan sholat berjamaah di masjid ya. Tetapi rumah bisa dipakai sebagai tempat musola pertama gitu. Yaitu adalah bagaimana kita memfungsikan rumah itu. Hubungan keluarga itu dengan Allah harus diperbaikan. Ini menjadi modal pertama kita untuk bisa jadi pemimpin bangsa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah itu harus menjadi tempatnya jelas ya, dia menjadi markas. Markas dalam artian tempat mengkader. Karena kan ada kata-kata zuriyah di situ, keturunan. Makanya rumah itu menjadi madrasah ula, madrasah pertama dalam sebuah pendidikan untuk mencetak generasi-generasi hebat, di antaranya pemimpin begitu. Kan kalau rumah itu tidak ada suasana madrasahnya, tidak ada suasana pembelajaran tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa kita bayangkan. Dulu kan di zaman Rasul nggak ada sekolah. Sekarang aja ada sekolah formal. Kalau nggak sekolah rasanya nggak belajar. Tidak, kita nggak bisa begitu. Mindset kita harus kita ubah. Dengan adanya COVID-19 ini kan menunjukkan bahwa memang peran orang tua akhirnya mau nggak mau gitu kan. Dengan sistem daring gitu kan. Orang tua dilibatkan sebagai Sekarang guru. kesempatan ketika keluarga banyak di rumah Ya. kebersamaan Ya. meningkat, ini juga Ya. tentu mudah-mudahan juga kebersamaan dalam ibadah juga semakin meningkat. Ya. Karena waktunya lebih banyak ketimbang sebelum-sebelumnya. Ini hikmah dari COVID yang kita hadapi hari ini, insya Allah.